Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Diki Suratman SPDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran pada program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 5. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Nurjana dengan nomor induk mahasiswa 050 120 1018 dengan rekan saya yaitu Firda Ismi Aulia. Kami dari kelompok 4 yang akan membahas mengenai materi kata kerja operasional. Kata kerja operasional atau yang biasa disebut dengan KKO adalah kata kerja konkret yang mempresentasikan bahwa suatu indikator atau indikasi telah dilaksanakan sehingga dapat diukur atau dinilai seberapa kuat indikator tersebut muncul dalam diri peserta didik. Misalnya, jika indikator yang ingin diketahui adalah kemampuan menganalisis, maka beberapa kata kerja operasional yang dapat mewakili indikator tersebut adalah peserta didik dapat menguraikan, mengenali, membandingkan, mendeteksi, memeriksa, mengkritisi, atau mengkaji suatu materi tertentu. Selanjutnya yaitu taksonomi Bloom dan kata kerja operasional. Taksonomi Bloom merupakan salah satu gebrakan pendidikan yang memberikan pengaruh besar terhadap bagaimana evaluasi pendidikan, bahkan penyelenggaraan pendidikan secara umum dilaksanakan. Mengapa itu bisa terjadi? Karena taksonomi ini dapat mengidentifikasi kemampuan berpikir mulai dari tingkat yang paling rendah hingga tingkat yang paling tinggi. Tentunya saat kita mampu membagi kemampuan berpikir, maka kita juga dapat membuat indikator, soal, dan evaluasi sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dari tujuan pendidikan. Bloom membagi tujuan pembelajaran menjadi 3 kawasan. Yang pertama yaitu ada ranah kognitif yang berkaitan dengan aspek-aspek intelektual atau berpikir nalar di dalamnya, mencakup pengetahuan, pemahaman, penerapan, penguraian, pemandukan, dan penilaian. Yang kedua yaitu terdapat ranah efektif yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral, dan di dalamnya mencakup penerimaan, sambutan, penilaian, pengorganisasian, dan karakterisasi. Dan yang terakhir yaitu ada ranah psikomotor yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem saraf dan otot. Ranah ini terdiri dari kesiapan, peniruan, membiaskan, menyesuaikan, dan menciptakan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Firda Ismi Aulia. Baiklah, saya Firda Ismi Aulia akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya yaitu Putri Nurjana. Materi selanjutnya yaitu perancangan indikator pembelajaran SD. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Indikator dirumuskan dengan kata kerja operasional yang bisa diukur dan dibuat instrumen penilaiannya. Dalam merumuskan indikator, perlu diperhatikan karakteristik standar kompetensi dan kompetensi dasar melalui telaah kata kerja operasional yang digunakan. Untuk kompetensi yang menuntut penguasaan konsep dan prinsip menggunakan kata kerja operasional yang sesuai dan berbeda untuk kompetensi yang menuntut kemampuan operasional atau prosedural. Indikator merupakan kompetensi dasar yang lebih spesifik apabila serangkaian indikator dalam satu kompetensi dasar sudah dapat dicapai oleh siswa. Berarti target kompetensi dasar tersebut sudah terpenuhi. Untuk merumuskan indikator perlu diperhatikan yang pertama, mengacu pada kompetensi dasar dan materi pembelajaran. Yang kedua, kata kerja operasional sama atau lebih rinci dari kata kerja operasional pada kompetensi dasar. Yang ketiga, kompetensi dasar bisa dibuat 3 atau lebih dari indikator. Yang keempat, cakupan lebih sempit dibandingkan kompetensi dasar. Yang kelima, cakupan materi lebih sedikit dibanding dengan standar kompetensi. Dan yang
pembelajaran. Yang kedua, siswa membaca teks dan membuat catatan hasil bacaan secara individu. Yang ketiga, siswa berinteraksi dengan teman satu grup, membahas isi catatan. Yang keempat, siswa mengonstruksi sendiri pengetahuan yang didapatkan dari hasil diskusi. Yang kelima, guru meminta perwakilan kelompok untuk membacakan hasil diskusi. Dan yang terakhir, guru dan siswa menyimpulkan hasil dari yang telah dipelajari.